banyak yang harus ku kejar. Aku tahu. Tapi ini sudah terjadi, ini bagaimana? Mau tidak mau ini harus dijalani. Suka tidak suka ini harus kita lakukan. Prinsip saya dulu ketika saya sudah berada di padepokan ini, cukup satu wanita yang pernah saya cintai, namun cinta saya itu ditolak. Jadi saya itu mematikan diri untuk wanita. Dan saya itu menganggap kalian itu adalah sebagai sahabat semua. Tapi bagaimana kalau ini sudah terjadi? Mungkin kamu sendiri tidak ada rasa denganku. Begitu juga mungkin denganku. Tapi ini sudah terjadi. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, Mbak Ter. Intinya permasalahan ini kita selesaikan dengan secara kekeluargaan dan pemikiran yang dingin. Jangan kita menjatuhkan satu sama lain, Mbak Ter. Pasti ada penyelesaiannya. Bagaimana jalannya nanti, itu harus kita hadapi. Tapi aku belum siap, Mbak. Aku pun tidak siap, Mbak Ter. Aku pun tidak mau seperti ini. Apakah kita tega? Anak yang telah dititipkan, kita hilangkan begitu saja. Kemana pikiran kita sebagai manusia? Dia pun ingin melihat indahnya dunia, atau ingin menghirup udara dunia ini ya. Saya bingung. Apa yang saya katakan lagi? Saya sering keluar dari padepokan, bukan untuk menjauhi kalian semua, tidak. Tapi untuk menenangkan pikiran. Apalagi dengan kondisimu seperti ini. Aku berjanji, apapun yang terjadi kepadamu sudah menjadi tanggung jawabku. Walaupun ini sangat berat yang aku terima. Karena ini apa? Pernikahan tanpa cinta itu tidak akan bahagia, Mbak Ter. Pernikahan? Pasti. Itu Apakah pasti kita terjadi. harus menikah? Aku nggak mau, Mbak. Aku belum siap. Lantas, kalau kamu belum siap, ini bagaimana permasalahannya? Apakah anak itu lahir tanpa seorang ayah? Anak itu pasti, jika lahir nanti, ingin mendengarkan suara ajan atau qomat dari seorang ayahnya. Tapi jika anak itu lahir tanpa seorang ayah, bagaimana? Apakah kamu siap? Sebenarnya pun aku berat hati, Mbak Ter. Aku menganggap kalian itu adalah sahabat, tidak lebih. Kamu bisa bantu aku berpikir. Apakah permasalahan ini harus kita dua yang tahu? Tidak mungkin. Semua orang sudah tahu, termasuk santri-santri padepokan. Sudah tahu semua tentang hal ini. Lalu bagaimana? Apakah jalan satu-satunya cuma pernikahan? Mungkin itu. Tapi kamu jangan khawatir, Mbak Ter. Jika nanti anak itu lahir, aku tetap menghargai. Walaupun itu bukan dari darah dagingku, tapi dia itu nanti aku anggap sebagai anak kandungku sendiri, atau anak dari darah dagingku sendiri.
Sulit memang. Bukankah kau telah Apa? Berbicara. berbuat kepada wanita lain juga? Benar. Karena itu banyak yang saya dengar. Aku pun sudah Dan apakah wanita lain mengalami sama seperti saya? tidak. Tapi kenapa harus saya? Aku pun tidak tahu, Mbak Ter. Tolong jangan bebankan ini semua kepadaku. Aku pun tidak tahu kalau ini bakalan terjadi. Apakah bisa kita menentukan kehidupan? Semua itu sudah yang kuasa yang menentukan, Mbak Ter. Kita hanya sebagai hamba yang bisa menjalani. Hidup dan mati seseorang itu dialah yang tahu. Kita hanya sebagai boneka. Kapan Allah itu berkehendak ingin menggerakkan, maka kita akan bergerak. Dan kapan juga Allah itu ingin memusnahkan kita, kita akan musnah. Apa kita tahu bakalan kejadian seperti ini? Selama ini tidak pernah kejadian yang aneh-aneh dengan kita semua. Tapi kenapa kehadiran iblis Jambrong ini membuat pikiran kita kacau dan persaudaraan seperti ini semakin renggang? Sudah, Mbak Ter, kamu jangan menangis. Jika memang takdirnya kita akan dinikahkan, kita harus siap. Mau tidak mau kita harus terima. Demi seorang bayi yang ada dalam kandunganmu. Masalah cinta tidak cinta, aku itu tidak peduli. Intinya, apapun yang terjadi aku akan bertanggung jawab. Walaupun ini sangat berat, cukup berat ujianku. Kenapa kau tidak dipadepokan? Aku tidak sanggup, Mbak Ter. Aku tidak sanggup terus-terus dipadepokan. Jikalau aku lama di padepokan itu, di dalam padepokan, bisikan-bisikan itu selalu mengembus ke telingaku. Sepertinya dosa-dosa dari Jambrong itu menjadi bisikan setan di telingaku ini, sehingga aku tidak betah di padepokan. Aku lebih mementingkan mengasingkan diri, menyepi seperti ini di dalam hutan. Mungkin dengan itu pemikiranku lebih tenang. Malu, aku sangat malu ketika aku berada di padepokan. Aku hanya bisa mendapat cacian dari para warga, mendapat hujatan, dan aku kemarin itu pernah juga aku diludah. Tapi apalah daya, tidak mungkin aku menghajar seorang warga yang tidak tahu apa-apa. Mungkin selama Jambrong menguasai tubuhku ini, banyak Jambrong itu berbuat kesalahan kepada warga ataupun mengganggu para warga, sehingga ketika aku kembali seperti ini, mereka sangat benci, sangat jijik melihatku. Karena warga sudah banyak mengetahui tentangmu. Itu yang aku pikirkan. Lalu, kalau kita belum menikah, bagaimana pikiran warga? Kita tidak tahu, Mbak. Pemikiranku sudah buntu. Hentikanlah tangisanmu, Mbak Ter. Tangisanmu itu membuat pikiran itu semakin goyang, semakin tidak tenang. Aku tidak bisa berhenti menangis karena aku belum terima keadaan ini. Aku tahu, aku paham. Tapi ini bukan atas kemauan kita.
Kau tahu aku pun tahu kamu. Kita itu selama di Padepokan tidak pernah ada pengomongan yang tidak enak. Tidak pernah di antara kita satu sama lain menjelekkan atau bermusuhan atau juga rasa cinta. Tidak pernah. Tapi dengan kondisi seperti ini yang sangat genting, apa yang harus kita lakukan? Aku memang benar-benar belum terima semua keadaan ini. Aku paham. Aku paham jikalau aku di posisimu. Tapi ini mau bagaimana lagi, Mbak? Sampai kapan aku harus merasakan hal seperti ini? Ini sangat sakit. Kau harus banyak istirahat. Intinya, jikalau ibu kuat, maka anak pun akan menjadi sehat. Tapi jikalau ibu pun lemah, anak pasti lemah. Tolonglah rawat bayi itu dengan sungguh-sungguh. Barangkali anak itu nanti lahir menjadi anak yang soleha, yang membanggakan dua orang tuanya nantinya. Tapi anak ini bukan anak kita. Aku tahu. Bagaimana aku ingin merawat dengan sungguh-sungguhnya. Tapi dia berada di rahimmu. Kita serahkan sama Yang Kuasa. Ya Allah. Sudahlah Mbak Teh, kamu kembali saja. Terlalu berat untuk Aku tidak ingin kau sakit gara-gara mencariku di malam hari ini. Angin malam ini tidak bagus untuk kesehatanmu dan juga anakmu. aku ingin kau kembali. Aku pasti kembali. Aku tetap kembali ke Padepokan. Tapi izinkanlah aku untuk menenangkan diriku di hutan. Jauh dari para warga. Jauh daripada pemukiman. Kalau kau terus-terusan begini, bagaimana dengan aku? Apakah aku harus menghadapi ini sendirian? Sampai kapan, Pak? Kau harus di hutan seperti ini. Bahkan yang kau tahu, tadi pagi itu aku hampir bunuh diri karena aku tidak terima dan kaget ketika mereka. Jangan. Bosan ya, aku tidak tahu. Itu perlakuan yang sangat bodoh. Kau mau bunuh diri. Apakah amal Aku ibadah? syok, Bah. Aku tahu. Aku paham. Tapi jangan lakukan itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa menerima keadaanku yang seperti ini. Bunuh diri itu adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan perbuatan yang tidak disukai itu kita langgar. Tapi aku tidak menyukai ini juga. Apa yang telah terjadi pada diriku? Aku sangat benci. Mungkin kalau aku di posisimu, mungkin aku merasakan seperti itu juga. Tapi jikalau kamu pun menggantikan posisiku seperti ini juga, kau pun akan merasa apa yang telah kurasakan seperti ini. Aku bingung
sangat bingung. Permasalahan ini pasti ada akhirnya. Kapan akhirnya? Kapan, Mbak? Aku tidak tahu, Mbak Ter. Aku tidak tahu. Akhirnya ya Allah, aku mengakhiri hidup ini. Kamu jangan bodoh. Orang yang mau mengakhiri hidupnya karena hal seperti ini, orang yang tidak memandang masa depan. Pikirkan. Sudah tidak ada lagi masa depanku dengan keadaanku yang seperti ini. Ada. Siapa yang mengatakan tidak ada masa depanmu? Orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Jikalau hal-hal yang buruk terjadi, mengatakan tidak ada masa depan. Orang yang mengatakan seperti itu, orang yang sudah berputus asa. Aku tahu. Bagaimana aku tidak putus asa sedangkan keadaanku seperti ini? Jangan berputus asa, Mbak Ter. Kau itu adalah wanita yang tangguh. Kau itu adalah para kesatria padepokan Sendang Sejagat. Yang banyak orang tahu bahwasannya kau itu adalah wanita kuat. Jadi terkena musibah seperti ini kita hadapi bersama-sama. Intinya musibah ini pasti berakhir. Mudah-mudahan berakhirnya musibah ini berujung kebahagiaan. Apakah kau yakin? Insya Allah. Itu kan kau, bukan aku. Tapi kita harus menjalani bersama-sama. Bagaimana caranya kita itu membahagiakan satu sama lain, mengerti satu sama lain, dan menerima kekurangan satu sama lain. Jikalau menjalin hubungan saling mengerti, mudah-mudahan hubungan itu tidak akan pernah retak. Apalagi. Tapi aku benar-benar belum siap. Aku tahu. Aku sangat memahami posisimu seperti ini. Berapa kali harus kukatakan? Aku pun tidak siap. Dan pun aku tidak mau seperti ini. Dan aku tidak terima. Kamu jangan menangis. Perutku sakit sekali. Aku tidak mungkin menyentuh perutmu karena kita ini belum muhrim. Kita bukan pasangan suami istri. Jikalau memang jalan satu-satunya, jalan yang terbaik kita menikah, kita lakukan saja. Kita jalani dengan penuh suka duka. Mudah-mudahan di balik semua ini kita mendapat keberkahan. Tapi intinya kita harus menjalani ini dengan tabah, dengan ikhlas, sabaran yang penuh. Jangan ada keraguan dalam diri kita. Kamu harus kuat, Mbak Ter. Tapi ini benar-benar sakit, Mbak. Itu aku kembali. Oh, aku kembali pada Padepokan. Aku minta maaf. Aku tidak bisa mengantarmu ke Padepokan. Kenapa? Aku ingin menenangkan diriku di hutan ini dulu. Tapi bagaimana dengan keadaanku? Kau akan lebih aman jikalau kamu berada di Padepokan daripada kau duduk di sebelahku. Angin malam ini tidak bagus untuk kesehatanmu. Rawatlah dirimu sebaik mungkin. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Berdoalah meminta kepada Allah. Mudah-mudahan doamu dikabulkan jikalau kita bersungguh-sungguh. Kembalilah dengan Master Qadir. Aku akan tetap di sini dulu. Tapi bagaimana dengan keadaanmu, Wah? Jangan pikirkan keadaanku.
Pikirkanlah keadaan Mbak Terdui yang sedang mengandung seperti itu. Kembali. Siap Bater. Aku minta maaf Mbak Terdui, tidak bisa mengantarmu ke Padepokan. Intinya jikalau kau ingin menemuiku, temui saja aku di hutan. Aku pasti mendengar suaramu. Siap Bater. Hati-hati Mbak Terdui. Bisakah kau menolongku? Ya, tapi tidak mungkin saya megang Bater. Hati-hatilah Mbak Terdui. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Tenang Mbak Ter. Mbak Ter tenang, mungkin semua ini sudah takdir Mbak Ter. Sudah yang Mbak Ter, kita kembali saja ke Padepokan. Karena ini pun sudah terlalu malam sekali, tidak baik juga buat keadaan Mbak Ter nanti. Mungkin ini alangkah baiknya kita akhir saja dulu Mbak Ter. Mbak Ter. Nah, berarti cuma mungkin ini saya akhir dulu. Saya Master Qadir dan saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sadulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo Master Mbak Ter kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati.
masih bersama kami di sendang sejagat. Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat. Stabat, 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 stabat Strobot. Mari belajar master bater. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Dunia mengimarin kutu ojo simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kutu sabar mergo ilmu iku koyo kembang mekar kabeh iso mergo ana proses tetap semangat master bater salah PSS. Sendang